Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Nina Listiana dan teman saya Alvina Gayu Anggraeni dan Farida Alfiatun Nikmah. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang adzan dan iqamah. Setiap hari kita selalu mendengar yang namanya adzan. Nah, apa sih adzan itu? Pengertian adzan. Secara bahasa, adzan artinya pemberitahuan atau seruan. Secara istilah, adzan adalah seruan yang menandai masuknya waktu sholat 5 waktu. Tujuan adzan yaitu untuk memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Jadi sudah jelas ya, jika adzan dikumandangkan artinya sudah masuk waktunya sholat. Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin, sedangkan orang yang mendengar adzan disebut muzaki. Adzan mulai disyariatkan pada tahun ke-1 Hijriah. Siapa orang yang pertama kali mengumandangkan adzan? Yaitu Bilal bin Rabah. Adzan harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring. Selanjutnya, ketentuan adzan. Di sini ketentuan adzan yang dimaksud adalah syarat menjadi muadzin. Menjadi muadzin itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Yang ketiga, menyuarakan adzan dengan jelas dan nyaring. Yang keempat, melambatkan bacaan dari setiap lafal-lafal adzan, bacaan adzan. Yang kelima, memasukkan dua jari kedua ke dalam dua telinga. Yang keenam, menyuarakan adzan dengan makhraj yang fasih. Yang ketujuh, tidak menerima upah. Yang kedelapan, tidak boleh berbicara. Yang kesembilan, selesai adzan hendaknya berdoa. Yang ke-10 mengharap ridho Allah, dan yang ke-11 seorang laki-laki yang sudah balik dan mumayyiz. Ingat ya, seorang muadzin tidak boleh perempuan, dan seorang muadzin tidak boleh salah dalam melafazkan adzan karena dapat menyalahartikan adzan tersebut. Langsung saja, untuk kali ini kita akan belajar tentang lafal adzan dan cara menjawab lafal adzan dan juga doa setelah adzan. Untuk lafal adzan yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan menjawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita juga menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Lafal yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga tetap menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafaz yang selanjutnya hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Baru kita menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan antara keduanya, hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, kita harus menjawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk yang selanjutnya tetap sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi lafal adzan dan juga cara menjawabnya. Untuk gampangnya saja, setiap lafal adzan yang dikumandangkan, kita juga menjawab lafal yang sama ketika adzan dikumandangkan. Hanya saja ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita menjawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarfa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Itulah tadi sedikit lafal adzan dan juga cara menjawabnya dan juga doa setelah adzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iqamah. Pengertian iqamah. Iqamah secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Aqamah yuqimu iqamatan yang berarti mendirikan. Adapun secara istilah berarti pemberitahuan bahwa sholat akan segera dilaksanakan dengan menggunakan bacaan yang telah ditentukan. Hukum iqamah. Hukum iqamah adalah seperti hukum adzan, namun ada beberapa tambahan sebagai berikut. Iqamah disunahkan dibaca
cepat, namun huruf-hurufnya harus tepat dan jelas. Yang kedua, menurut madhab yang 4, yang afdol adalah yang mengumandangkan iqomah, hendaknya orang yang mengumandangkan azan. Yang ketiga, menurut ulama Hambali, sunnah dilakukan iqomah di tempat dikumandangkannya azan. Yang keempat, orang yang akan sholat tidak boleh berdiri ketika iqomah hingga imam berdiri atau imam datang. Yang kelima, sama seperti adzan, iqomah juga dalam keadaan berdiri, suci, menghadap kiblat, tidak berjalan semasa beriqomah, dan tidak bercakap-cakap. Sekian penjelasan video dari kelompok kami tentang materi adzan dan iqomah, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.